Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran. Belakangan ini, ada satu cerita lama yang bikin heboh di internet. Cerita yang percaya atau enggak, ngehubungin situs paling suci di Islam sama salah satu gambar paling penting di agama Kristen. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaannya emang kedengeran gila ya? Masa iya ada gambar Yesus dan Bunda Maria di dalam Ka'bah di Mekah? Nah, ini nih, inti dari kontroversi yang mau kita urai. Dan ini bukan sekedar gosip loh. Cerita ini tuh akarnya dari catatan sejarah kuno. Jadi di pembahasan kita kali ini, kita nggak akan debat kusir. Kita bakal jadi detektif sejarah. Kita gali sumber-sumbernya buat ngerti konteks sebenarnya gimana. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu, kenapa sih cerita ini bisa jadi sepanas ini? Jawabannya, semua karena gimana cerita ini dipakai dalam polemik modern. Nah, kata kuncinya di sini adalah polemik. Ini tuh bukan dialog atau diskusi yang sehat ya. Ini lebih ke debat yang tujuannya buat nyerang dan ya menang. Dan sayangnya, kisah ini udah jadi semacam amunisi dalam perdebatan kayak gitu. Di arena debat ini, seringkali kedua belah pihak tuh jatuh ke perangkap yang sama. Sebagian kalangan Kristen ngelihat ini sebagai bukti kebenaran iman mereka. Sebaliknya, sebagian kalangan Muslim ngelihat ini sebagai aib atau ancaman yang harus disangkal mati-matian. Nah, pendekatan menang kalah kayak gini, sayangnya sering banget bikin kita buta sama kebenaran sejarah yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Oke, sekarang mari kita geser fokus kita ke sumber utama dari klaim ini. Sumber yang ternyata datang dari salah satu naskah sejarah Islam paling tua. Coba bayangin momen ini ya. Di tengah-tengah pembersihan Ka'bah dari berhala-berhala, Nabi Muhammad dilaporkan mengucapkan kalimat dramatis ini, sambil secara fisik ngelindungin sebuah gambar. Kutipan inilah yang jadi jantung dari semua perbincangan ini. Jadi, konteksnya apa? Peristiwa Fathul Makkah. Ini momen yang super penting dalam sejarah Islam loh. Saat itu, sekitar 360 berhala dihancurkan dan Ka'bah dikembalikan lagi ke tujuan awalnya sebagai pusat monoteisme murni. Jadi, intinya begini. Menurut sejarawan Islam generasi awal Al-Azraqi, di tengah perintah buat menghapus semua gambar, ternyata ada satu pengecualian. Pengecualian yang dibuat secara gamblang. Sebuah gambar Yesus dan Maria diselamatkan atas perintah langsung dari sang nabi sendiri. Nah, ceritanya jadi makin seru waktu kita nemu sumber lain, sebuah sumber dari kalangan Kristen yang ditulis, dengerin baik-baik, lebih dari 2 abad sebelum penaklukan Mekah. Lihat deh rentang waktunya. Catatan dari Epifanius ini ngasih kita semacam foto kondisi keagamaan di Arabia jauh sebelum peristiwa di Ka'bah itu terjadi. Ini petunjuk sejarah yang krusial banget. Jadi, ada seorang uskup Kristen dari abad keempat namanya Epifanius. Dia ini nulis buku yang isinya kayak ensiklopedia aliran-aliran sesat pada masanya. Tujuannya? Ya, buat menyembuhkan apa yang dia anggap sebagai penyimpangan dari ajaran Kristen yang lurus. Dan di dalam bukunya itu, dia mencatat sesuatu yang relevan banget buat kita. Epifanius ini ngegambarin ada 2 kelompok ekstrem di Arabia. Satu kelompok ngejatuhin martabat Maria. Tapi, yang lebih penting buat penyelidikan kita adalah kelompok satunya lagi, yang disebut Koliridian. Mereka ini justru menyembah Maria layaknya dewi, bahkan sampai ngasih sesajen roti buat dia. Dan poin kuncinya, mereka ini eksis dan aktif di Arabia. Epifanius sendiri narik garis yang tegas banget. Dia bilang, hormati Maria, boleh, tapi jangan sembah dia. Penyembahan itu cuma buat Tuhan. Ini nunjukin kalau apa yang dilakuin kaum Koliridian itu udah jauh melenceng dari ajaran Kristen arus utama pada zaman itu. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita bakal satuin 2 kepingan puzzle ini buat ngeliat gambaran besarnya. Jadi, kalau kita gabungin kedua sumber ini, sebuah hipotesis yang kuat banget mulai kelihatan. Catatan dari sisi Islam bilang ada gambar yang dilindungi. Catatan dari sisi Kristen pra-Islam bilang ada sekte lokal di Arabia yang nyembah gambar semacam itu. Kesimpulannya apa? Kemungkinan besar, gambar di Ka'bah itu bukan representasi kekristenan dari Roma atau Bizantium, tapi peninggalan dari kepercayaan sinkretis lokal di sana. Dan ini nih, poin pendukung yang penting banget. Sebagian ahli tafsir Al-Quran berpendapat kalau ayat-ayat yang mengkritik penyembahan Yesus dan ibunya sebagai Tuhan itu sebenarnya bukan ditujukan ke doktrin Trinitas Kristen secara umum,
Tapi, secara spesifik menyasar praktek-praktek sekte lokal kayak Koleridian ini yang emang beneran ada di Arabia waktu itu. Jadi, terus apa dong kesimpulannya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua sejarah yang rumit ini? Intinya, ada dua cara buat ngelihat cerita ini. Kita bisa pakai cara polemik, jadi ini senjata buat ngebuktiin siapa benar siapa salah. Atau kita bisa pakai pendekatan sejarah, jadiin ini jembatan buat memahami dunia masa lalu yang ternyata lebih kompleks dan saling nyambung. Yang satu bikin perpecahan, yang satunya lagi bikin kita lebih paham. Pada akhirnya, cerita ini bukan soal siapa menang, siapa kalah antar agama. Ini tuh kayak jendela langka yang ngebuka ke masa lalu. Jendela yang nunjukin kalau sejarah, terutama sejarah agama, itu jauh lebih rumit, lebih lokal, dan jujur, lebih menarik daripada yang sering kita kira. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan. Gimana kalau nilai terbesar dari sejarah itu bukan buat ngebuktiin siapa yang benar di masa kini, tapi buat ngebantu kita semua saling memahami satu sama lain dengan lebih baik. Menyadari kalau jalan kita, mungkin, pernah bersinggungan dengan cara yang nggak pernah kita duga sebelumnya.